Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji adalah ibadah yang Allah wajibkan bagi setiap muslimin wal muslimat yang telah memiliki kemampuan. Dengan menunaikan ibadah haji, maka seorang yang dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia telah menunaikan satu di antara 5 kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin wal muslimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ila akhir hadis, wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu menyatakan diri bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah hingga akhir hadis, dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Maka menunaikan ibadah haji atau umroh sekali seumur hidup adalah kewajiban bagi seorang muslim. Para pemirsa rahimakumullah, banyak hikmah apabila seseorang telah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Di antara hikmahnya adalah dengan menunaikan ibadah haji, bahwasanya seseorang akan melihat, menyaksikan secara langsung monumen bersejarah ribuan tahun yang silam yang Allah tegakkan, yaitu bangunan tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melihat langsung Ka'bah Asy-Syarifah di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Sesungguhnya rumah suci yang Allah bangun pertama kali adalah Ka'bah Asy-Syarifah di Makkah Al-Mukarramah yang menjadi petunjuk hidayah bagi seru sekalian alam. Maka menunaikan ibadah haji kita melihat langsung Ka'bah Asy-Syarifah yang barang siapa di sana melihat Ka'bah, Allah melimpahkan rahmat, 20 rahmat untuknya. Barang siapa yang dia sholat berada di sekitar Ka'bah Asy-Syarifah, dia akan berikan rahmat, 40 rahmat untuknya. Dan barang siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah, Allah berikan kepadanya 60 rahmat untuknya. Masya Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang mau berkunjung ke Baitullah, ke Baitul Atiq. Dan dengan menunaikan ibadah haji, seseorang akan bisa merasakan betapa seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beraktivitas, untuk selalu bergerak sebagaimana yang dicontohkan di dalam tawaf kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang tawaf itu semata-mata ditujukan karena penghambaannya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan semuanya itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikianlah kehidupan kita, selalu bergerak seperti orang yang tawaf, dan pergerakannya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para pemirsa rahimakumullah, dengan menunaikan ibadah haji, kita juga bisa merasakan betapa perjuangan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Khadijah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan di tempat yang sangat gersang, di lembah yang gersang. Di sana Siti Hajar kemudian memperoleh kesulitan di tengah perjalanannya, di mana tidak memperoleh air sehingga air teteknya tidak keluar air susu untuk putranya Ismail alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atasnya bolak-balik mondar-mandir dari Safa dan Marwah dalam upaya untuk bersungguh-sungguh mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari setetes air untuk minum putranya Ismail alaihissalam. Dan dengan kesungguhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki, yaitu Zam-Zam, air Zam-Zam, air yang mengandung banyak obat dan mineral yang tinggi yang diberikan kepada kaum muslimin dan juga umat manusia seluruhnya. Maka di sana kita bisa merasakan langsung minum air Zam-Zam yang Allah berikan rizkinya melalui utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Para pemirsa rahimakumullah, dengan menunaikan ibadah haji, seseorang bisa merasakan betapa hebatnya ribuan jamaah, bahkan jutaan manusia yang berkumpul di satu padang yang namanya Padang Arafah. Dan dia merasakan gladi resik sedunia jutaan manusia pada saat kelak di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Orang-orang yang hanya mengenakan pakaian ihram, mengenakan pakaian putih, 2 helai pakaian putih, merasakan demikianlah besok di padang mahsyar, memohon kepada Allah di tengah padang yang gersang, memohon kepada Allah agar Allah berikan ampunan, agar Allah berikan rahmat kepadanya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merintih. Di sanalah Allah mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang datang dari berbagai penjuru, dari berbagai penjuru dunia, dengan rambut yang kusut, dengan pakaian yang lusuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka semuanya. Dengan menunaikan ibadah haji, kita juga merasakan betapa silaturahmi akbar sedunia kita rasakan. 3 juta manusia, kaum muslimin, pada saat imam takbir, semuanya takbir. Pada saat imam rukuk, semuanya rukuk. Pada saat semuanya sujud, tanpa memandang dari mana asalnya, tanpa memandang apa warna kulitnya, tanpa memandang apa bahasanya, tanpa memandang tingkatan kehidupan mereka dari kaya ataukah miskin, maka semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak melihat lagi apa mazhabnya, semuanya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah padang yang terik, dan Allah mengabulkan doa-doa mereka. Dengan menunaikan ibadah haji, Allah akan berkenan memberikan ampunan kepada siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Bahwasanya dengan menunaikan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a min zunubihi kayaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang dia berhaji dan dia tidak berbuat fasik, tidak melanggar larangan-larangan haji, dan juga tidak berbuat rafas, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, maka dia seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, diampuni seluruh dosa-dosanya. Para pemirsa rahimakumullah, dengan menunaikan ibadah haji, kita juga bisa melihat dari dekat bagaimana perjuangan Nabiullah Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah,
pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy karena beliau menegakkan kalimat tauhid dan nyawa taruhannya. Kita bisa melihat dari dekat bagaimana tempat persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur, di mana bersama dengan Sayyidina Abu Bakar menyerahkan jiwa dan juga raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyelamatkannya. Kita juga bisa merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah pada saat hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, tempat yang sangat gersang, panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Betapa hijrah tetap dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunaikan ibadah haji, kita juga bisa merasakan dan bisa melihat secara langsung apa yang ada di dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bukit Sur atau Bukit Nur, Jabal Nur. Jabal Nur yang di sana ada Gua Hira, yang Gua Hira itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga kedatangan kita ke sana semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat di Madinah kita bisa menyampaikan salam di depan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung dengan penuh cinta. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Salam untukmu dan segala keselamatan, kesejahteraan untukmu wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, dengan menunaikan ibadah haji di Madinah pula kita bisa melihat sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melihat apa yang terjadi di sana, napak tilas perjuangan Rasulullah yang namanya Masjid Quba, yang namanya Gua atau Jabal Uhud, di mana terjadi pertempuran yang sengit antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang berusaha untuk menyebar kebaikan, untuk menegakkan kalimat tauhid, tetapi ditentang oleh para kafir Quraisy. Para pemirsa rahimakumullah, itulah hal yang banyak kita dapatkan pada saat kita menunaikan ibadah haji. Dan ada satu lagi yang luar biasa yang akan kita dapatkan, di mana kita sholat di sana, di Masjid Rasulullah, dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. Dan sholat di Masjidil Haram Allah gandakan 100.000 kali. Sholatun fi masjidi khairun min alfi sholatin mimma siwah illal Masjidil Haram, wa sholatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi sholatin mimma siwah. Jadi Rasulullah memberikan suatu gambaran keadaan orang yang berada di sana, sholat bersujud di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, akan diberikan keutamaan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. Dan sholat di Masjidil Haram akan dilipat gandakan 100.000 kali dibandingkan dengan di tempat yang lain. Semoga yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi saya juga para pemirsa semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wal afmikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.